Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Kayaknya udah lama gue ya nggak upload video review dari Disney Plus Hotstar ini. Sebenarnya gue udah pengen bikin lama sih si video ini. Jadi kalau lo yang belum tahu, WWE itu deal sama Disney. Terus deal pertamanya itu di Disney Plus Hotstar, yaitu mereka mau ngeluarin konten-konten premium live event mereka live di Disney Plus Hotstar. Terus ini gue baca ulang si kata-katanya. Jadi this is our Plus streaming service beginning today with one of the WWE biggest annual event, the Royal Rumble. Disney Plus Hotstar subscriber will now have access to WWE Premium Live Event as well as their original programming and the entire catalog of WWE history. Jadi kalau lo yang nggak ngerti bahasa Inggris, jadi mereka kan premium live eventnya ada, terus original, entire katalog produk-produk original mereka, dan juga katalog history mereka, jadi yang zaman-zaman dulu bisa ditonton gitu di Disney Plus Hotstar gitu. Nah cuma segini, jadi gue nggak ngerti nih, itu mau ngasih lihat, saya kok tadi yang bahas tuh apakah cuman premium live event yang dari Royal Rumble sampai seterusnya sampai kontrak mereka beres, atau emang mau semuanya kayak WWE Network? Karena gue kebayang tuh kayaknya nih WWE Network nih. Jadi kan lu kalau pernah subscribe WWE Network tuh ada semuanya lah, dari Royal Rumble pertama, WrestleMania 1 dan Raw SmackDown gitu. Raw SmackDown nanti gue bahas kenapa mereka nggak ada, tapi yang jelas kayak gitu. Gue kira bakal ada kayak gitu banyak. Ternyata pas gue lihat di sini cuma tadinya awal cuma Royal Rumble doang malah. Terus lama-lama keisi kan. Oh, gue bilang wah enak nih keisi, berarti lo udah lumayan ada keisi kan. Terus ternyata kalau yang lo bisa lihat, Nature Boy ini bukan punyanya WWE ya. Ini kalau nggak salah dari ESPN ESPN ya, kalau nggak salah ini dari ESPN. Jadi ini cuma Day Of, Chronicle, Icon, Ruthless Aggression, W24, dan Untold Best of the WWE. Udah gitu, cuma segitu doang yang konten-kontennya. Terus ada Royal Rumble dan Elimination Chamber. Dari konten si Day Of, Chronicle, Icon, Ruthless Aggression, 24, Untold, sama Best of WWE ini, gue yang paling gue suka itu Ruthless Aggression. Kalau dari semua segini ya, Day Of sama 24 tuh lumayan oke juga. Sih untuk dokumenter oke lah. Kalau Untold ini kadang-kadang ada sebuah cerita yang nggak terkemukakan ke publik, jadi diceritain, kadang-kadang nggak ada videonya, cuma sound doang, tapi seru juga. Kalau Chronicles tuh lebih ke youngster ya. Kalau Icon tuh apa sih? Coba gue lihat. Yang ini nih, orang-orang zaman dulu, tapi gue belum pernah nonton sih. Chronicles gue juga jarang. Tapi yang jelas gitu ya, Ruthless Aggression oke. Ruthless Aggression sebenarnya mirip kayak Monday Night War, tapi di sini juga belum ada Monday Night War gitu. Nah, ini gue bahas dulu Ruthless Aggression ya. Ruthless Aggression ini dari season 1, season 2. Season 1 itu sebenarnya harusnya banyak nih konten-kontennya. Ada 10 konten. Season 2 juga cuma 1. Padahal udah ada 4 atau 5 konten gitu. Jadi gue kira kenapa belum ada. Padahal ini season 1, kenapa gak ada season 1 dulu gitu. Season 1 ada season 2, season 3. Season 1 episodenya semuanya dulu. Jangan season 2 ini season 1 episode 1, season 2 episode 2. Maksudnya apa sih WWE24 gue lihat nih? Cuma episode 1 doang. Apalagi Untold cuman season 4. Apa sih? Tiba-tiba season 4, season 1 episode 1 doang. A Day Off, Bianca Belair doang. Tadi apa lagi? Chronicle, Bianca Belair. Icon tadi apa? 1 doang. Jadi gue nggak ngerti dealnya mereka gimana. Apakah memang belum deal? Apakah emang belum diupload? Gue nggak tahu apakah itu belum diupload. Tapi masa kayak gitu ya? Kalaupun mereka belum ngupload, kenapa ngupload itu nggak bisa Ruthless Aggression, Brock semua, 24 semua, atau coming soon, atau ada kayak gitu? Ini mah kayak semua nggak ngerti gue juga. Terus yang mau gue bahas lagi, kemarin gue nyoba streaming si Royal Rumble, itu lumayan oke gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang macet juga, karena mungkin servernya semua orang Indonesia langsung nonton Royal Rumble kan. Nah, yang jadi satu kendala adalah si live
live-nya si kayak gini kan udah ada nih, lo bisa lihat ada, jadi dibilangnya season nih, season 1 episode 1, sorry, ini episode 1. Nah mereka tuh ngebilangnya ini itu dan untuk lo tonton ulang itu nggak langsung sih ini. Kalau ini kan bisa tonton ulang ya, ini sebentar aja lah, nggak bisa di ini tuh, berarti bisa kan 3 jam 44. Ini udah bisa Royal Rumble. Elimination Chamber gue juga coba kemarin, udah bisa belum ya Elimination Chamber? Apa baru trailer doang? Oh nggak, baru trailer doang. No, kayak gini contohnya. Jadi si WWE itu pas gue nonton Royal Rumble terus gue mau nonton ulang, nggak langsung, ada jeda waktu sekitar 1-2 minggu. Nah Elimination Chamber juga gue kan nggak nonton langsung karena Elimination Chamber jam 12 malam kali ya, terus nggak worth it juga nonton live Elimination Chamber jam 12 malam. Jadi gue skip, gue pikir gue mau nonton nanti aja pagi. Pas gue nonton ternyata nggak bisa gitu mau nonton ulang. Nah ini kenapa Disney Plus, kenapa? Tolonglah kalau misalnya mau, kalau kalian gitu ya mau ngeraup pasar WWE atau WWE gitu, ini yang bertanggung jawab, gue ngerti siapa, mau ngeraup pasar WWE di Indonesia, tolong yang gini-gini dibenerin gitu. Kalau misalnya langsung habis live ya langsung bisa kita putar ulang gitu. Ini habis live terus nggak bisa, kita nunggu kemarin nunggu yang Royal Rumble berapa lama, 2 mingguan. Chamber juga belum ada nih, Elimination Chamber. Nah kayak gini-gini tuh bakalan ada terus-terusan gak sih gitu? Karena kalau misalnya kayak gini terus ya, karena ya kita sama tahu ya di Indonesia kan pembajakan kenceng banget. Kalau lu ngelakuin hal-hal kayak gini ya bakalan aja pembajakan lagi gitu. Makanya kalau menurut gue dengan harga Disney Plus yang murah banget, 20.000 30.000, gue setahun sih paketnya 150.000 40.000 gitu dalam setahun, jadi kan tergolongnya murah. Karena gue udah langganan Disney Plus karena gue suka Marvel, Star Wars, semuanya bisa produk Disney tuh gue suka. Gue nggak berharap ada WWE di sini, pas ternyata ada WWE gue lebih seneng kan karena udah subscribe Disney. Pas ternyata nggak, kurang recommended lah untuk lo yang bukan pecinta film ya. Tapi gue nggak yakin juga ada orang yang suka wrestling tapi nggak suka superhero atau Star Wars anyway. Tapi kalau lo emang benar-benar pengen subscribe WWE buat buat nonton WWE gitu di Disney Plus, itu masih untuk sekarang ya, nggak tahu ke depannya, tapi untuk sekarang masih kurang oke karena ya tadi gitu gue bilang dari streamingnya. Kalau streamingnya jamnya enak kayak Royal Rumble atau WrestleMania nanti jam 8 pagi di waktu Indonesia, jadi kan enak ya kita bisa nontonnya. Kalau misalnya kayak Elimination Chamber jam 12 malam ya males juga gitu kan, terus nggak bisa tonton ulang. Lu telat atau lu pengen nonton WrestleMania misalnya jam 8 malam ngikutin waktu mereka, nggak itu juga, nggak bisa juga karena ya mereka nggak adain tayangan ulang gitu. Gue nggak ngerti juga dari Disney Plus ya, kenapa. Tolonglah Disney Plus Hotstar nih gimana lah si Royal Rumble si WWE ini nih. Nah gue ngebandingin nih sama Mola nih, di sini ada Mola nggak ya? Oh ada, WWE. Nah ini ada, ini gue kasih lo lihat aja. Ini ada SmackDown, ada Raw, ini replay, dan ini live event, live match sorry. Ini udah ada nih live buat minggu depan, ini udah ada live buat Jumat depan, Jumat besok. Ini kita kalau bisa play, ini gue nggak bisa play karena gue lagi rekam, tapi ini bisa lu lihat yang kemarin. Ini Raw aja langsung nih. Nah ini nih Raw aja langsung 1 Maret ini langsung. Ini lu bisa lihat kemana dan kontennya udah banyak banget ini. Lu bisa lihat Raw ini banyak banget tuh dari 2020 kalau konten-kontennya banyak banget sih Raw, dan ya dan juga SmackDown gitu sih. Ininya masih ada Samoa Joe nampang di sini kan, udah kemana tahu orangnya. Ini tahun 2000 Aleister Black masih ada, masih jadi NXT Champion lagi dia. SmackDown juga ada sama kayak Raw juga. Nih kita lihat udah banyak banget nih si kontennya. Cuman sayangnya mereka nggak punya NXT sih. Gue sih lebih setuju kalau mereka ada NXT juga. Oh ini ternyata ini paling ini ya, tahun 2020 Juni, ternyata Juni 2020 masa pandemi. Masih ada Bryan Danielson, masih ada siapa tuh namanya,
itulah namanya, gue lupa sih namanya. Si Otis juga masih brewok, si ini juga masih ada. Ya gitulah. Mola TV itu 60 ribu per minggu si harganya si Mola TV. Gue rekomendasikan juga Mola dan Disney mungkin sekitar 100 ribu udah dapet package WWE gitu. Dari 1 bulan lu ada dapet series apa sih, TV-nya seminggu 2 kali, nggak ada NXT ya by the way, Raw, SmackDown, sama dan live dan premium live event itu. Jadi menurut gue sih ini impian gue ya, kalau zaman dulu nonton live. Dulu zaman gue dulu, bayang gak sih nonton SmackDown delay 2 minggu, nonton Raw delay 3 minggu. Aneh kan, dalam seminggu itu ada Raw dan SmackDown. Smackdownnya delay 2 minggu. Jadi misalnya Smackdown hari ini, Raw dan Smackdown ya, Smackdown hari ini misalnya Roman Reigns sama Brock Lesnar signing kontrak di kayak di kemarin, itu baru ada dua minggu ke depan. Yang Raw-nya juga kayak Finn Balor menang US Champion, itu baru ada 3 minggu ke depan. Gue nggak tahu kontraknya gimana. Satu, yang kedua, waktunya itu cuma 1 jam atau 1 jam tuh yang dipotong mungkin cuma 30 menit masuk Indonesia, banyak kepotongnya. Pernah waktu itu Raw atau SmackDown 2 jam, waktu Raw masih zaman 2 jam ya, cuman kayak cuma sejam, banyak dipotongnya lah, banyak iklannya kan. Sebenarnya waktu benar tuh 45 menit, dengan kalau bisa waktu 2 jam 45 menit dengan iklan-iklan gitu. Tapi gue nggak ngerti sih di Indonesia tuh kayak motongnya tuh gimana, jadi kayak terlalu dipotong gitu, kelamaan gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya lu emang suka WWE, saran gue rekomen lu nonton langganan Mola 60 ribu sama Disney 30 ribu. Di 100 ribu tuh udah dapat WWE dari 1 bulan, TV show sama pay per view atau premium live event. Dan juga nggak cuma itu, lu dapat banyak film-film di Mola. Ada film banyak, ada UFC, lu kalau nggak suka UFC ada Liga Inggris, ada apa sih namanya tuh tadi, film-film. Terus di Disney juga Marvel apa segala macam gitu. Jadi worth it. Tapi kalau gue pribadi, karena gue pribadi nggak ngikutin WWE sekarang, masih itu, tapi sebenarnya dibilang worth it juga sih ini. Karena kalau gue pribadi, gue waktu itu langganan WWE Network satu bulan itu 140 150 ribu, tergolong mahal. Dan juga gue nggak dapet Raw dan SmackDown. Sementara sekarang kalau lu di bawah 100 ribu Mola dan Disney Plus itu dapat Raw dan SmackDown gitu. Keuntungannya gue langganan WWE Network, gue dapat history dan library WWE. Kerugiannya ya udah, gue cuma WWE doang gitu. Keuntungannya lu bisa, kalau Mola dan Disney Plus, lu bisa dapat konten lain. Kalau Mola ada UFC, selain UFC ada banyak lagi, ada golf tadi, ada Liga Inggris. Kalau Liga Inggris gue udah nggak nonton bola lagi. Terus ada NFL, NBA nggak ada. Terus ada film-film dan ada Mola Living, ada kayak interview Dana White apa segala macam, itu ada, bagus lah kontennya. Terus kalau Disney Plus ya lu tau lah, kayak Disney Plus ada Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, terus 20th Century Fox, dan banyak film-film baru gitu. Itulah keuntungannya, dan kekurangannya nggak ada library WWE, itu aja. Harga gimana pun, itulah review dari gue tentang si penggunaan tentang WWE di Indonesia, Disney Plus, Hotstar, dan Mola TV gitu. Jadi gue sampai ketemu di Bincang Wrestling Podcast berikutnya.